Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kabar Bapak Ibu Saudara baik-baik saja. Mari kita masuki panggilan ibadah pada ibadah malam hari ini. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita memuji Makai Kidung Jemaat nomor 246 bait pertama. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan, agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Seperti syair di atas tadi, pujian 246 mengingatkan pada kita bahwa Allah pencipta segala sesuatu yang mengasihi orang yang rendah hati. Kiranya ini mengingatkan pada kita supaya kita tidak memuji diri kita sendiri. Biarkan kita memberikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dan bangga akan prestasi diri kita dan melupakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih menolong kami. Kami menyadari betapa rendahnya kami, betapa rapuhnya kami. Karena itu Tuhan, ampuni segala dosa kami dan kesalahan kami, supaya kami bisa berlaku bijak di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Mampukan supaya setiap hal yang kami lakukan benar-benar untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Setelah ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami supaya kami bisa mengerti isi dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Orang Israel diperingati supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan nyebrang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini, bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka
dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itu, Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki, sesungguhnya kau yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, seperti yang ditulis dalam Ulangan, bahwa kita tidak boleh sombong. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa mereka bisa masuk menduduki tanah Kanaan itu karena benar-benar perbuatan Allah saja. Jangan sampai bangsa Israel itu menyombongkan dirinya sehingga mereka lupa siapa yang berjasa pada waktu memasuki tanah Israel. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan orang selalu berpikir bahwa jika ia melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan imbalan. Di sini jelaslah satu hal. Manusia terlalu memiliki harga diri yang tinggi sehingga tidak siap menerima sesuatu tanpa melakukan apa-apa. Dengan kata lain, manusia tidak pernah siap untuk menjadi seperti pengemis di hadapan Allah yang Maha Karya. Manusia masih merasa bisa membayar Tuhan, dan dengan demikian bisa menyombongkan dirinya. Seruan berikutnya kepada bangsa Israel yang tertulis dalam Ulangan tadi adalah kembali dengan formulasi yang terkenal dengan Israel, yaitu supaya Israel taat. Dia tidak menyombongkan diri, dia tidak besar kepala akan yang diperbuat, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa, yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk tanah Kanaan. Bahaya lain yang dihadapi bangsa Israel adalah kesombongan. Mereka bisa berpikir bahwa karena kesetiaan dan karena kebaikan mereka lah, maka mereka mendapatkan semua kebahagiaan itu. Musa menyatakan bahwa bukan demikian kebenarannya. Allah memberikan tanah itu karena janjinya yang berdaulat kepada bapa leluhur, bukan karena kesetiaan mereka, karena mereka sebenarnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Inilah kelihatannya bertentangan dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa ketaatan adalah syarat agar mereka dapat menaklukkan tanah Kanaan. Ketaatan adalah sesuatu yang harus, namun itu bukan alasan mengapa Allah memberikan Kanaan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini juga diingatkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa hal yang kita capai sampai saat ini, semuanya itu karena benar-benar belas kasihan Tuhan.
manusia tanpa belas kasihan Tuhan, manusia adalah manusia yang rapuh, manusia yang tidak bisa apa-apa. Karena itu, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk menyadari bahwa kita ini hanya sebuah sarana yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Jangan sampai pada waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita lupa diri dan mengambil kemuliaan Tuhan itu yang ada pada diri kita. Sering kita lupa berdoa karena kita sudah merasa tidak butuh Tuhan, karena kesombongan kita. Sering kita sudah tidak beribadah, sering kita sudah melakukan segala sesuatu karena keegoisan kita, bukan lagi untuk mencari kehendak Tuhan. Mari mulai saat ini kita belajar melakukan segala sesuatu dengan tujuan mempersembahkan diri kita untuk memuliakan Tuhan sebagai wujud kerendahan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering lalai, kami sering mengandalkan diri kami sendiri, dan kami sering menyombongkan diri kami. Sehingga kami sering mengecewakan Tuhan dan menyakiti Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya melalui firman-Mu ini kami diperlengkapi, kami diingatkan kembali supaya kami sadar bahwa diri kami ini hanyalah status kami dicipta. Karena itu Tuhan, pakailah kami mulai saat ini supaya kami mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga hadirnya diri kami ini benar-benar untuk memuliakan diri-Mu Tuhan, dan untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita respon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan muji makai Kidung Jemaat nomor 422 sambil mengumpulkan persembahan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita masuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, karena berkat-Mu kami semua bisa berkumpul di sini Tuhan untuk beribadah. Kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan berkati sehingga bisa kami gunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan juga memberkati yang mengelola persembahan Tuhan, sehingga persembahan ini bisa berguna dan menjadi berkat terkhusus untuk pelayanan-Mu di GKJW Jatiringin. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami rindu COVID-19 pandemi ini segera hilang di negara kami ini Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas kembali dengan normal sebelum adanya COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha-usaha pemerintah dalam menangani masa pandemi ini Tuhan. Mulai dari vaksinasi, kiranya Tuhan sendiri yang menolong proses percepatannya, sehingga banyak warga yang segera bisa divaksinasi. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, kiranya Engkau berkati beliau, berikan
roh yang takut akan Engkau Tuhan, supaya pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai terkecil dari Pak RT, memiliki roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan warganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ini, kiranya Engkau berkati, supaya gereja kami ini benar-benar bisa menjadi saluran berkat bagi warganya. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, kiranya Engkau berkati para pelayannya, Engkau berkati para panitianya Tuhan, sehingga kegiatan itu bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendanaan, kami menyerahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Kami juga mendoakan para warga jemaat Tuhan yang sekarang memiliki pergumulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada yang bergumulan untuk mencari pekerjaan, yang bergumul karena tubuhnya sedang lemah karena sakit. Ada yang bergumul karena keluarganya maupun pergumulan yang lainnya. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan berkati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Kami juga mendoakan adik-adik kami yang terkhusus untuk anak SMA Tuhan, yang sekarang sedang masa-masa ujian praktek. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga pada waktu di masa yang sulit ini, masa pembatasan, mereka tidak bisa bersekolah secara penuh, tapi mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang asalnya dari Engkau Tuhan, sebagai bekal kehidupan kami nantinya. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa ini hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.